Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Bagaimana persiapannya rekan-rekan? Saya harapkan tetap semangat ya untuk belajar di persiapan CPNS di 2021. Pada kesempatan hari ini mungkin ada beberapa kemarin yang sempat ada kebingungannya terkait fungsi dan kedudukan Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi. Nah, dalam kesempatan ini di rangkuman soal TWK khususnya dalam bentuk materi ya, rangkuman materi terkait 10 fungsi dan kedudukan Pancasila kita bahas tuntas ya, yang mana pada fungsi dan kedudukan ini seringkali dijadikan sebagai soal narasi ya, seperti itu. Kita langsung saja ya, kita mulai ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya, yang belum subscribe, dan silahkan bisa di share ya, semoga bermanfaat. Terkait Pancasila, Pancasila itu adalah merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Jadi nama ini itu terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila itu berarti prinsip atau asas. Kemudian Pancasila itu sendiri merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila ini sangat penting karena segala tingkah laku dan tindakan warga negara Indonesia itu diatur oleh Pancasila sebagai pemersatu bangsa ya, seperti itu. Untuk fungsi dan kedudukannya dari 10 hal itu kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Jadi Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Nah, pengertian sebagai dasar negara ya, Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan fundamentalnya atau fundamen atau alas yang dijadikan pijakan serta dapat memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Jadi setiap negara itu pasti mempunyai dasar negara masing-masing. Nah, Indonesia sendiri dibangun juga berdasarkan pada suatu alas atau landasan, yaitu Pancasila. Itu ya. Jadi walaupun nanti dibuat bentuk soal ya, narasi atau lain sebagainya, simak dan pahami terkait kedudukan yang pertama sebagai dasar negara ya, Pancasila. Kemudian Pancasila itu pada fungsinya itu sebagai dasar negara adalah sumber kaidah hukum yang mengatur bangsa Indonesia, termasuk ya di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, yakni rakyat, pemerintah, dan wilayah. Sedangkan Pancasila pada posisi seperti inilah yang merupakan dasar atau pijakan penyelenggaraan negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti itu. Untuk selanjutnya di kedudukan fungsi yang kedua itu sebagai pandangan hidup. Nah, ini biasanya sering keluar ya. Jadi Pancasila itu merupakan kristalisasi pengalaman hidup ya dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk watak, sikap, perilaku, etika, dan tata nilai norma yang telah melahirkan pandangan hidup. Nah, sedangkan pandangan hidup sendiri itu adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur ya. Pandangan hidup berguna sebagai pedoman atau tuntunan untuk mengatur hubungan sesama manusia. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Seperti itu untuk kecenderungan di pandangan hidup. Kemudian terkait Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, ini juga sering keluar ya. Jadi ideologi itu kan berasal dari idea ya, yang berarti konsep, gagasan, pengertian dasar, cita-cita, dan sedangkan logosnya itu yaitu berarti ilmu. Jadi ideologi itu dapat diartikan adalah ilmu atau pengertian-pengertian dasarnya. Nah, dalam konteks Pancasila sebagai ideologi bangsa ya, di mana pada hakikatnya adalah suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia. Pancasila diangkat atau diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Jadi dengan kata lain, Pancasila itu merupakan bahan yang diangkat dari pandangan hidup masyarakat. Jadi ada hubungan dengan yang pandangan hidup ya. Kita lanjutkan untuk yang fungsi dan kedudukan yang keempat, itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai jiwa, artinya Pancasila itu sebagai nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, serta sesuai dengan jiwa Indonesia, serta karena Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya Indonesia. Menurut tokoh von Savig, bahwa setiap bangsa itu punya jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa ya, seperti itu. Kemudian Pancasila sebagai jiwa bangsa itu lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia ya, yaitu pada zaman dahulu kala pada masa kejayaan nasional, seperti itu. Untuk yang fungsi yang kelima,
Ya, Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum. Nah, ini artinya Pancasila di sudut pandangkan sebagai segala sumber tertib hukum. Nah, untuk penjabarannya, poin ini itu dapat diartikan bahwa segala peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku dan dijalankan di Indonesia itu harus bersumber dari Pancasila atau tidak bertentangan atau istilahnya kontra ya dengan Pancasila. Karena segala kehidupan negara Indonesia itu berdasarkan Pancasila. Kemudian di poin yang keenam itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Ada ciri khas sendiri ya untuk pembeda terhadap bangsa yang lain. Sedangkan Pancasila merupakan wujud peran ya dalam mencerminkan adanya kepribadian negara Indonesia yang bisa membedakan dengan bangsa lain, yaitu ya amal perbuatan, tingkah laku, sikap mental bangsa Indonesia ya. Apalagi di Asia cenderung lebih ke tata krama sopan santunnya kalau di Indonesia sendiri. Nah, yang membedakan dengan kebiasaan atau etikut di bangsa lain seperti itu. Kemudian di poin yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Jadi dalam Pancasila itu mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Di mana tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata baik material maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila. Itu jika di sudut pandangkan sebagai cita-cita dan tujuan, yaitu berada di alinea yang keempat, kalau tidak salah di Undang-Undang Dasar 1945 ya, tentang masyarakat yang adil, makmur. Kemudian di poin yang ke-8, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, sebagai perjanjian luhur ini karena saat berdirinya bangsa Indonesia ya, Pancasila itu merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dilaksanakan, dilestarikan, dan dipelihara. Artinya Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara pada tanggal 8 Agustus 1945 pada sidang PPKI ya. Jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang merupakan di dalamnya wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur tersebut. Kemudian di poin yang ke-9, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Ini terkait falsafah hidup ya. Jadi Pancasila itu merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, bijaksana, adil, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Poinnya kalau falsafah itu terkait mengandung nilai-nilai dan norma-norma ya, seperti itu. Kemudian di poin yang terakhir itu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Nah, terkait Pancasila sebagai paradigma pembangunan, perlu ketahui Pancasila sebagai paradigma ya memiliki konsekuensi bahwa di dalam segala aspek pembangunan nasional wajib berlandasan pada hakikat nilai-nilai dari sila-sila yang ada pada Pancasila. Ini saya berikan contoh terkait soal sekilas ya, bahwa misalkan terkait paradigma pembangunan. Dalam sebuah kontrak ya, dalam sebuah kontrak pembangunan jalan ataupun pembangunan fasilitas sarana umum. Nah, di situ dalam pelaksanaannya yang bersangkutan pemangku kepentingan di situ tentu harus melaksanakan nilai-nilai sila Pancasila, yaitu dengan melaksanakan atau mengerjakan proyek tersebut dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun mengurangi kualitas dari proyek itu sendiri, bahan materialnya. Untuk contohnya seperti itu ya, sekilas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe dan share. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.